Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Marilah saatnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang menciptakan kehidupan kami, dan Tuhan yang memiliki rancangan masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan kami berdoa kepadamu. Kami datang untuk duduk diam di hadapanmu untuk memahami siapakah Engkau, dan sekaligus apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami hanya berharap kepadamu, sehingga masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, urapi kami, baik hamba-Mu yang Tuhan pakai maupun juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, kehendak-Mu dan rancangan-Mu, sehingga kami boleh berharap kepada pribadi yang tepat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Dan firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan pada saat ini terambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Ratapan 3 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkan firman Tuhan dan berpegang di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan perikop ini di dalam tema yaitu hidup dalam pengharapan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, bahwa latar belakang dari kitab ini atau perikop ini, kitab Ratapan ini, yang menulis adalah Nabi Yeremia. Dan ini merupakan rangkaian puisi dari pergumulan Yeremia terhadap kondisi di mana umat Tuhan sedang ada di dalam penderitaan, ada di dalam pembuangan, ada di dalam perbudakan. Dan oleh karena itu Nabi Yeremia pada saat ini merenungkan itu dan dalam tanda kutip meratapi. Tapi sekaligus Nabi Yeremia bergumul bersama Tuhan untuk memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam masalah yang umat Tuhan sedang hadapi. Dan oleh karena itu maka muncullah pertobatan, dan melalui perenungan secara teologis oleh Nabi Yeremia ini, maka muncul sebuah pemahaman yang benar terhadap Tuhan dan rancangan dan agendanya terhadap umat Tuhan, tapi sekaligus juga munculnya hati yang bertobat, pikiran yang bertobat, tapi sekaligus ada sebuah pengharapan yang besar karena pengenalan Nabi Yeremia secara benar atau umat Tuhan secara benar terhadap siapa yang telah memimpin dan memberikan kesempatan untuk umat Tuhan menghadapi masalah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa masalah dalam konteks Ratapan 3 ini adalah masalah oleh karena umat Tuhan berbuat dosa, hidup tidak benar, atau boleh dikatakan ada istilah amartia. Amartia itu dalam pengertian mereka sudah side track, tidak ada di dalam track Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, tetapi mereka ada di dalam penyimpangan atau tidak mencapai sasaran atau track rencana Tuhan.
Dan oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang disebut dosa. Dan ini yang menimbulkan Allah murka, Allah tidak suka terhadap umatnya. Karena umatnya Tuhan pimpin, Tuhan kasihi itu di dalam sebuah rancangan yang besar. Yaitu umat Tuhan dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan yang pertama. Untuk dibenarkan hidup mereka dari dosa-dosa mereka. Tetapi itulah yang dinamakan boleh dikatakan pembenaran yang datang dari Tuhan atau justification. Tetapi juga bahwa ketika mereka hidup bersama-sama Tuhan di dalam kehidupan kita selama hidup di dunia, Tuhan punya rancangan untuk mereka, yaitu untuk memakai umat Tuhan itu menjadi wakil Tuhan atau menjadi alat kesaksian Tuhan di dalam dunia ini. Umat Tuhan, umat Israel dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi karya Allah yang begitu luar biasa melalui umat ini. Karena umat ini adalah umat yang mendapatkan kasih Tuhan secara spesial. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan mendapatkan sebuah anugerah yang spesial, bahwa Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Ini adalah anugerah spesial, pembenaran bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan mengasihi saudara, memilih saudara dan saya only by His grace. Dan oleh karena itu kita patut menjalankan sisa hidup kita untuk supaya hidup kita, umat Tuhan, dapat mewakili Tuhan dalam dunia ini untuk menyaksikan karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi persoalan pada saat ini yaitu umat Tuhan berbuat dosa atau tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan dalam fase yang kedua di mana Tuhan sedang mau memakai mereka untuk menjadi saksi Tuhan, maka Tuhan memproses mereka melalui istilah sanctification atau mengkuduskan mereka hari demi hari, saat demi saat, supaya hidup mereka ada di dalam track Tuhan dan hidup mereka memuliakan Tuhan. Kalau kita mau belajar dalam konteks ini, mari kita pahami betul tentang rancangan Tuhan, sisa hidup kita ketika kita selesai diselamatkan oleh Tuhan, diangkat menjadi anaknya, status kita adalah anak Allah. Dan anak Allah tentunya Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh harapan. Tapi sekaligus bahwa Tuhan juga rindu untuk membentuk, memproses hidup kita untuk supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus, sehingga perilaku kita dapat menjadi saksi bahwa kita memang anak-anak Allah. Umat Tuhan yang memuliakan Tuhan, di mana karya Allah itu berkarya begitu luar biasa secara ajaib dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu maka pada saat ini kita akan belajar 3 hal. Bagaimana manusia atau umat Tuhan bisa berharap kepada Tuhan secara benar. Karena pengharapan seringkali salah, seringkali pengharapan kita keliru. Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus memberikan penekanan dalam pengharapan kita di dalam sebuah perspektif bahwa kita ini adalah anak Allah, bahwa Tuhan itu menjadi Bapa kita dan punya rancangan masa depan yang penuh harapan. Dan oleh karena itu kita harus menyesuaikan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ada firman Tuhan yang memberikan sebuah semacam ilustrasi bahwa Allah itu sebagai penjunan dan kita adalah tanah liat. Dan tanah liat itu tidak boleh protes, tidak boleh punya usul atau tidak punya clay atau tanah liat itu benda yang harus submit atau taat kepada pembentukan sang penjunan. Demikian juga dalam pengharapan kita ke depan, kita harus sesuaikan dengan apa yang menjadi agenda dan rancangan Tuhan secara spesifik dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Sehingga dengan demikian, rancangan kita atau harapan kita itu sesuai dengan rancangan kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi optimal di mata Tuhan. Bukan hanya sekedar optimal di mata dunia ini. Dan oleh karena itu, mari kita yang pertama, kita melihat di dalam perikop ini, di ayat yang pertama itu, disebutkan di Yeremia di Ratapan 3 ayat yang ke-20, di ayat yang pertama di situ katakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah pergumulan dari
Yeremia di mana melihat umat Tuhan yang telah menyimpang jauh dari Tuhan dan mendapatkan hukuman, sehingga umat Tuhan harus mengalami perbudakan dan pembuangan. Dan ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan, bukan masalah mereka menderita, tetapi nama Tuhan yang diwakili oleh umat Israel atau umat Tuhan ini menjadi boleh dikatakan menjadi pudar atau menjadi tercemarkan oleh karena sikap anak-anak Tuhan. Mereka hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam perbudakan. Jadi dalam konteks ini Nabi Yeremia sangat prihatin oleh karena umat Tuhan tidak dipakai Tuhan, dalam arti dalam tanda kutip sedang tidak dipakai Tuhan untuk melakukan karya-karya Tuhan, mewakili kemuliaan nama Tuhan sebagaimana seharusnya anak Allah. Dan oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, Nabi Yeremia pada saat ini sangat-sangat menderita dan bergumul berat ketika mereka melihat umat Tuhan yang telah menyimpang jauh dari rencana Tuhan. Dan ini pernah juga dialami. Jadi dosa itu bahwa masalah yang menimpa anak-anak Tuhan itu bisa disebabkan oleh karena dosa. Dalam konteks ini umat Tuhan telah menyimpang dari Tuhan sehingga Tuhan murka dan membuang umat Tuhan di dalam perbudakan. Tetapi masalah yang kita hadapi tidak selalu oleh karena kita berbuat dosa. Ada kalanya bahwa perbuatan kebenaran karena kita mengikut Yesus juga bisa menimbulkan sebuah masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Contohnya banyak, baik itu Ayub, baik itu Yusuf, baik itu murid-murid Tuhan Yesus, bahkan Saulus yang pernah mengalami atau Paulus mengalami penjara, keluar masuk penjara. Tetapi kembali lagi sangat berbeda. Masalah yang muncul karena dosa itu karena perbuatan kita, dan sehingga kita mendapatkan konsekuensinya. Dan ini memalukan Tuhan karena kita tidak bisa menjadi saksinya sebagai umat Tuhan. Tetapi kalau karena masalah Tuhan izinkan terjadi karena kita hidup benar dan kita melakukan pelayanan atau melakukan kehendak Tuhan, ada hidup di dalam track Tuhan, seperti Ayub, Yusuf dalam rencana Tuhan, dan dia harus mengalami penderitaan-penderitaan itu adalah seizin Tuhan dalam rangka memang Tuhan sedang memproses dia untuk ada di dalam rencana Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu sangat berbeda bahwa apakah yang perlu kita gumulkan atau pertanyakan kepada diri kita, apakah masalah-masalah yang muncul di dalam hidup kita sehingga kita kehilangan pengharapan atau kita menjadi putus asa atau kita menjadi kita menjadi patah arang dan selanjutnya, apakah itu karena dosa kita atau kesalahan kita, atau sebaliknya karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan atau menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan sekarang contoh-contoh banyak anak-anak Tuhan yang menjalankan firman Tuhan, hidup benar, berintegritas, baik di dunia politik maupun di dunia bisnis dan yang lain. Mereka harus masuk penjara oleh karena mereka hidup di dalam ketaatan. Nah, ini sangat berbeda. Tetapi kembali lagi, kalau masalah itu Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, itu dalam rancangan bahwa Tuhan ingin memproses hidup anak-anak Tuhan supaya semakin hidup kembali. Kalau kita berbuat dosa, kembali kepada track Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka kita akan semakin diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Jadi masalah yang muncul seringkali menimbulkan kita hilang harapan. Ingat bahwa ada dua hal. Masalah bisa muncul karena dosa, tetapi masalah bisa muncul karena izin Tuhan supaya kita dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus sehingga kesaksian Tuhan dalam hidup kita bisa nyata. Yang kedua, yaitu bahwa ketika kita menghadapi masalah, maka kita perlu menghadapinya di dalam sebuah perspektif rencana Tuhan. Kita harus mendekati masalah yang kita hadapi, baik ini dalam konteks ini adalah karena umat Tuhan berbuat dosa,
melanggar kebenaran firman Tuhan sehingga dibuang menjadi budak dan bahkan ada di dalam tawanan. Tetapi kembali lagi, kalau itu bahwa kita melakukan kebenaran dan oleh karena kita mendapatkan resiko akibatnya menghadapi masalah dan yang lain, maka kita perlu itu mengoreksinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mengenakan perspektif atau cara pandang kita di dalam menghadapi masalah itu di dalam cara pandang Allah dan rencana dan agendanya dalam hidup kita, sehingga ketika kita menyoroti masalah itu benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yeremia 3 ayat 21 itu Yeremia mengatakan demikian. Yeremia 3 ayat 21-22 dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Jadi kembali lagi di sini ayat yang pertama 21 katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Walaupun dia prihatin di ayat yang ke-20, tetapi di situ ada kata tetapi, walaupun ada penderitaan yang begitu luar biasa dialami oleh umat Tuhan karena dosa, maka di sini masih ada pengharapan yang begitu luar biasa yang muncul dari perenungan Nabi Yeremia. Katakan tetapi, kata tetapi itu kalau diawali dengan negatif, maka setelah tetapi menjadi positif. Contohnya Pak Bambang itu ganteng, Pak Bambang itu hebat. Tetapi maka selanjutnya akan negatif. Oh, Pak Bambang itu baunya nggak enak dan selanjutnya. Nah, kata tetapi ini diawali di ayat 20, yaitu sesuatu penderitaan oleh karena itu keprihatinan karena dosa umat Tuhan. Tetapi di sini katakan di ayat yang 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Dalam bahasa Inggris dikatakan I call to my mind. Artinya bahwa saya mau membangunkan pikiran saya dan mau menyelaraskan mau memperhatikan, mulai menggunakan pikiran saya untuk benar-benar tertuju kepada Allah yang telah memilih umat Allah, telah memanggil Yeremia untuk menjadi alatnya. Masa umat Allah dibiarkan terpuruk seperti ini? Saya yakin bahwa pasti Tuhan tidak akan punya rancangan yang jahat, pasti Tuhan punya rancangan yang baik. Maka di situ dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap, ya. Ada timbul sebuah pengharapan, bukan karena kebaikan umat Allah, tetapi karena ada kebaikan dari pribadi yang telah memilih, memanggil umat Allah, memanggil Yeremia sebagai nabinya, sebagai umat pilihannya untuk menjadi saksi. Oleh karena itu dia fokus, karena yang memanggil Yeremia, yang memanggil umat Allah adalah Tuhan. Dan Yeremia men-setting pikirannya, men-setting kehendaknya itu tertuju kepada Allah atau kebaikan Allah atau rancangan Allah. Di sini katakan ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya ramahnya. Jadi muncul pemikiran yang positif bahwa Allah yang telah memanggil umat Israel, Allah yang telah mengangkat mereka menjadi anak Allah, apalagi menjadi alatnya untuk kemuliaannya, pasti Tuhan punya rancangan yang baik, pasti Tuhan punya maksud yang baik. Memang masalah di tangan iblis itu adalah dalam rangka untuk mencelakakan atau membuat anak-anak Tuhan punya akar kepahitan dan kecewa terhadap Tuhan, sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau masalah itu ada di dalam perspektif rancangan Tuhan, tentunya bagi anak-anak Tuhan, Tuhan punya maksud tujuan yang mulia, yaitu untuk mengembalikan, kalau kita berbuat dosa, mengembalikan kita untuk bertobat. Setelah bertobat, kita kembali bergantung kepada Tuhan dan hidup di dalam trek Tuhan, sehingga kita dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, pikirkanlah, panggil pikiran saudara, setting pikiran saudara, hati saudara untuk kembali melihat
rancangan Tuhan lebih besar daripada segala masalah yang ada. Mungkin masalah ini karena dosa kita, kembalilah bertobat kepada Tuhan, kembali ke track Tuhan. Jadi ketika kita ada di dalam mungkin pencobaan oleh karena kita hidup di dalam track Tuhan, terus menghadapi masalah seperti Ayub maupun Yusuf dan lain-lain, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan punya harapan masa depan yang penuh harapan, bukan masa depan yang nggak akan mungkin dong kalau saya diangkat menjadi anak bapak saya, bukan diangkat tetapi memang saya anaknya bapak saya punya rencana untuk saya hidup di dalam penderitaan, tidak mungkin. Walaupun mungkin saya jatuh dalam dosa, mungkin saya kena narkoba atau saya menyakiti hati bapak dan selanjutnya, atau bahkan membuat nama bapak saya tercemar oleh karena kelakuan saya, maka bapak saya atau orang tua saya akan berusaha untuk membuat saya bertobat dan kembali kepada track yang benar. Ini yang dialami demikian juga oleh Tuhan. Maksudnya Tuhan mau menggunakan rencananya dalam menghukum, dalam tanda kutip, menghukum umatnya supaya umatnya kembali sadar bahwa berbuat dosa itu berakibat penderitaan. Berbuat dosa itu tidak akan menimbulkan kita semakin cepat dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, tetapi malah akan menjauhkan, menyimpangkan kita pada rancangan-rancangan dan mujizat Tuhan yang terjadi, yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi Yeremia memandang di dalam perspektif bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan yang dia sembah, yang dia harapkan masa depan hidupnya, yang telah memanggil hidupnya dan mengangkat dia menjadi umatnya, menjadi anaknya, maka Tuhan tidak akan pernah salah. Walaupun saat ini sedang ada di dalam penderitaan, berarti yang salah adalah umat Tuhan. Ada sesuatu yang salah, makanya kita perlu adanya pertobatan. Dan kita tahu bahwa saudara yang ketiga, bahwa yang perlu kita pelajari, yang pertama tadi bahwa masalah itu bisa muncul karena dosa, tetapi masalah juga bisa muncul diperkenan Tuhan terjadi oleh karena itu kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi dalam konteks ayat yang kita baca itu karena umat Tuhan berbuat dosa. Yang kedua bahwa kita perlu memandang sebuah masalah yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita untuk memahami rancangan Tuhan di balik semua masalah yang kita hadapi. Dan oleh karena itu ketika kita mengenal apa yang menjadi rancangan Tuhan terhadap masalah ini, maka kita akan menjadi jernih di dalam menyoroti masalah ini akibat kesalahan saya atau karena saya melakukan kebenaran sehingga berakibat berdampak ada masalah yang saya hadapi. Tuhan Yesus juga pernah bergumul di Taman Getsemani. Ketika beliau bergumul di Taman Getsemani, itu dia menghadapi sebuah masalah yang sangat berat. Karena dia tahu betul bahwa dia akan menghadapi penderitaan yang maha dahsyat. Tetapi dia bergumul pada saat itu sebagai kemanusiaannya Yesus Kristus. Di Taman Getsemani dia bergumul, bahkan dia minta murid-muridnya untuk menemani dia berdoa pun mereka tidak kuat. Mereka tidur dan mempentingkan diri sendiri. Tetapi Tuhan Yesus benar-benar datang kepada Bapaknya dan berkata kepada Bapaknya, "Bapa, kalau memang ini kehendak-Mu, biarlah jadi. Tetapi kalau boleh Tuhan, ini cawan ini lalu daripadaku." Kita bisa berharap pada Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tetapi doa kita, pengharapan kita harus seturut dengan rencana Tuhan. Bukan menurut keinginan kita. Masalah, persoalan yang kita hadapi, COVID atau apa saja, masalah pekerjaan kita, karir kita, keluarga kita dan yang lain. Kalau itu muncul, kita boleh berdoa, "Tuhan kalau boleh masalah ini lalu daripadaku." Tetapi biarlah masalah ini kalau memang Tuhan rencanakan untuk memproses hidup kita, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ini karena Tuhan Yesus memahami betul apa yang menjadi rancangan Allah terhadap hidupnya.
Demikian juga Yeremia bergumul memahami betul apa yang menjadi rancangan Tuhan terhadap umat Tuhan. Sehingga Yeremia menemukan kebaikan Tuhan dan dia berharap pada Tuhan yang bukan jahat, tetapi Tuhan yang sangat baik dan punya rancangan untuk kebaikan umatnya, supaya yang berdosa bertobat atau metanoia, berbalik kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu kita lihat, dan oleh karena itu ketika kita bertobat, kita lihat pernah saudara, ini adalah kisah yang sangat terkenal, yaitu ketika Daud mengalami suatu masalah dosa yang begitu besar, yaitu dia memperkosa Batseba, dan setelah itu dia membunuh suami Batseba, Uria, yang merupakan orang kesetiaan Raja Daud sendiri di dalam medan peperangan. Tetapi dia rela untuk membunuhnya hanya karena sebuah nafsu. Nah, oleh karena itu ketika Nathan, Nabi Nathan ini menegur dia, maka pada saat itu Raja Daud tidak membela diri, tetapi Raja Daud langsung mengalami sebuah pertobatan, artinya penyesalan yang begitu dalam karena dia telah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bahwa Daud betul-betul memohon pengampunan, anugerah pengampunan yang datang dari Tuhan, ingin bertobat supaya apa? Akibat dari dosa itu hidupnya tidak berbahagia. Kalau saudara boleh baca, bisa saudara baca di di Yeremia 55 ayat, ya bukan Yeremia 55 ayatnya ya. Jadi di pergumulan Daud pada waktu dia mengalami masalah itu. Nah, di situ dikatakan bahwa yang terakhir, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Orang yang ada dalam permasalahan dosa pasti hidupnya tidak berbahagia. Dia akan mengalami kegelisahan, dia akan mengalami hal-hal yang merugikan di dalam kehidupannya. Bahkan bisa muncul sakit penyakit psikosomatis dan sebagainya. Karena apa? Karena dia tinggal di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan bahwa Daud di Mazmur itu ya 51, saudara bisa baca di ayat 1 sampai yang ke-10 di situ, itu pergumulan Daud, pertobatan Daud ketika ditegur Nathan. Dan akhirnya dia mau bertobat dan akhirnya dikembalikan oleh Tuhan untuk dia kembali menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan oleh karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, demikian juga pertobatan itu akan muncul ketika kita memandang sebuah masalah itu dalam perspektif rencana dan agenda Tuhan. Dan setelah kita muncul pertobatan, maka ada sebuah pengharapan, sukacita baru, pengharapan di dalam Allah yang benar, karena kita mengenal Allah yang benar dalam perspektif bahwa Allah tidak pernah salah, bahwa Allah itu Bapa kita yang punya rancangan masa depan yang penuh harapan. Jadi masalah demi masalah yang kita hadapi bisa karena kita berbuat dosa, kita ditegur dan akhirnya kita bertobat supaya lebih baik. Memang ada resikonya bahwa ketika kita bertobat ya karena ada dosa, kita menghadapi masalah, maka karya Tuhan terhambat pada saat itu. Tetapi ketika kita bertobat, maka Tuhan akan memulihkan kembali. Tetapi karena kalau kita masalah itu muncul karena kita berbuat kebenaran di hadapan Tuhan atau melayani Tuhan, ada dampak masalah, maka Tuhan akan melakukan mujizatnya lebih besar lagi memakai kita untuk kemuliaan namanya. Nah, oleh karena itu kita sedang diproses Tuhan untuk supaya semakin serupa dengan Tuhan. Dan oleh karena itu saudara lihatlah bagaimana ketika umat Israel juga diperhadapkan masalah bukan karena dia salah, yaitu di Laut Liberal. Nah, disitulah menghadapi masalah dan mereka berteriak-teriak meminta supaya Musa berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Musa berdoa pada Tuhan dan Tuhan melakukan mujizat yang besar yang dunia ini gempar sampai detik ini, yaitu laut Liberal boleh terbelah oleh karena mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Yang ketiga yaitu di sini pengharapan yang sejati muncul setelah kita mengenal kebenaran akan apa yang menimbulkan masalah kita sehingga kita kehilangan pengharapan, yaitu mungkin karena dosa,
tetapi juga ada kemungkinan Tuhan izinkan karena kita hidup benar. Dan ketika kita benar-benar mau mengalami penyelarasan perspektif kita kepada Tuhan, dan akhirnya timbul pertobatan dan kita timbul pengenalan terhadap Allah yang benar, maka akan muncul sebuah pengharapan yang begitu luar biasa. Saudara, akhirnya kita belajar 3 hal dari perikop yang kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, bahwa masalah yang kita hadapi seringkali oleh karena kesalahan kita, oleh karena dosa. Tetapi masalah juga bisa terjadi bukan karena kita berbuat dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita lihat seperti Ayub, seperti Yusuf, dan bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami bagaimana dia bergumul di Taman Getsemani karena dia ada di dalam proses rencana Allah, yaitu untuk proses penebusan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita men-setting pikiran kita, kehendak kita, bahwa kita perlu menyelaraskan dalam memandang masalah, kita perlu menyelaraskan pikiran kita, pandangan kita dalam memandang masalah di dalam rancangan Tuhan, di dalam perspektif Tuhan. Dengan demikian, maka masalah itu akan dipakai oleh Tuhan dalam rangka untuk rencananya, untuk memproses kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita memastikan diri kita ketika kita memandang masalah yang kita hadapi, apakah kita sedang memfokuskan pikiran kita, memfokuskan kehendak kita untuk selaras dengan rencana akan Bapa kita yang telah memanggil kita menjadi umatnya atau menjadi anaknya. Nah, mungkin anaknya atau umatnya dirancangkan Tuhan untuk kecelakaan, tetapi untuk kemuliaannya, supaya hidup kita dapat menjadi saksi mewakili Allah di dunia ini. Dan ketika kita menemukan dan selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah dan rancangan Allah, maka kita mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, walaupun saya menghadapi masalah, saya akan tetap berharap kepada Allah, kepada Tuhan yang telah memanggil saya menjadi umatnya atau menjadi anaknya. Dan rancangannya bagi anaknya tidak akan mungkin salah. Dan oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, berharaplah kepada Tuhan dan berharaplah di dalam perspektif yang benar. Ayat yang ke Yeremia, bukan Yeremia tetapi Ratapan 3 ayat yang ke-26, Yeremia mengambil sebuah kesimpulan seperti ini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Mengapa beliau mengatakan Tuhan adalah bagianku? Karena dia sudah setuju ketika dia merenungkan masalah umat Tuhan, umat Israel yang sedang ada di dalam pembuangan, di dalam perbudakan, keterpurukan hidupnya. Dia ketika memandang Tuhan, dia menyelaraskan pikiran dan kehendaknya di dalam rencana Tuhan, maka dia mengambil sebuah keputusan atau kesimpulan. Tuhan tidak pernah salah. Karena ini adalah kesalahan umat Tuhan, maka Tuhan sedang membentuk, memproses supaya umat Tuhan sadar dan bertobat. Dan itulah yang dilakukan oleh Yeremia, dan akhirnya timbul sebuah pertobatan. Tapi setelah pertobatan, dia meyakini betul dan menetapkan sebuah pengharapannya kepada Allah yang dia kenal, yang tidak akan pernah salah dalam rencananya. Oleh karena itu, di situ katakan, saya ulangi di ayat Ratapan 3 tadi, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi hiduplah hanya berharap kepada Allah yang kita sembah, Bapa kita yang telah mengangkat kita menjadi anaknya, umatnya, dan Dia punya pengharapan atau rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Tuhan, apapun masalah yang Tuhan perkenankan dalam hidup kita, oleh karena kesalahan kita bertobat.
jangan tinggal di dalam dosa. Tetapi ketika itu kita hidup benar, oleh karena kita berintegritas dan hidup di dalam menjalankan firman Tuhan, tetaplah percaya bahwa ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan mujizatnya melalui hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan kita akan masuk di dalam medan peperangan yang sejati, yaitu di dunia nyata. Dan oleh karena itu, mari kita berharap hanya oleh karena berkat Tuhan. Untuk itu, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan kasih karunia-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengangkat kita menjadi anak-Nya dan menjadi saksi-saksinya, dan melalui persekutuan akan penyertaan Roh-Nya yang kudus yang akan memberikan kuasa, memampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya yang penuh kuasa. Kiranya berkat ini engkau terima dari sekarang hingga Maranatha. Amin.